Bahkan di level Asia sendiri ya, Jepang, Korea Selatan, mereka sudah melakukan ini sejak usia dini, sehingga mereka mengalami perkembangan yang sangat pesat di sepak bolanya. Ya, bahkan memang kalau terlihat bagaimana Coach Sintayong di level senior mencoba untuk membenahi kondisi fisik, memang ini yang harus dibenahi karena memang sepak bola kita sangat kekurangan ya dalam faktor fisik. Ya, Gausirowi kali ini, sebuah tendangan akrobatik tadi. Ya, banyak sekali umpan-umpan silang yang berbahaya yang dihadirkan oleh Persib Bandung. Dan sampai saat ini setidaknya di 5 menit kita melihat bagaimana Lok Sumawi belum mampu memotong bola yang datang. Ya, kita lihat memang mereka masih terlalu sulit ya untuk bisa berlama-lama dengan bola, build up serangan. Karena memang Persib Bandung terlihat sangat firm, lebih kualitas pemain mereka terlihat lebih sering bermain bersama. Ya, dan kembali datang para pemain Persib Bandung. Kali ini Zaki Ali berlari mengejar bola, coba untuk melepaskan diri. Baik sekali penjagaan yang dilakukan oleh Faizin. Bahkan, direbut bolanya. Ismir kehilangan penguasaan bola saat tadi mencoba untuk menerobos masuk. Kesempatan untuk build up serangan kali ini bagi Lok Sumawi, memanfaatkan kecepatannya. Kita lihat bagaimana Abdul Aziz berlari, namun kontrol bolanya tadi tidak sempurna. Recovery cepat dilakukan Aldafa. Lok Sumawi yang kali ini mencoba untuk menguasai permainan di dalam lapangan dengan kendali yang mereka punya. Mencoba untuk membangun siasat. Aldafa berikan bola ke tengah. Faizan tadi sudah terbaca. Muhammad Raju langsung umpan diagonal langsung menuju kotak penalti. Nah, kita lihat kembali kandas. Namun ada progres dari Lok Sumawi. Saya melihat sebetulnya tadi ada satu peluang ya ketika Abdul Aziz tidak melihat pergerakan Aldafa dan juga Darman yang sebetulnya sudah membuka ruang untuk bisa membongkar pertahanan Persib Bandung. Hanya saja memang belum bisa memberikan passing tadi. Mungkin kesempatan lain kali, pasti harus coba lagi bagi PSLS. Lok Sumawi kembali mengambil bola dan kita lihat bagaimana mereka membangun kekuatan dari tengah lapangan. Muhammad Raju berputar, sang kapten jadi katalisator, ya berikan bola ke kiri. Ini pemain yang sangat bagus ya, itu nomor 26, punya visi bermain di lini tengah dari PSLS. Ya, kita lihat kuat sekali tadi dia dalam melindungi bola, kemudian menyusun kemana arah serangan ya. Keluar bola meninggalkan area permainan. Kita lihat bagaimana progres positif yang diperlihatkan oleh Lok Sumawi yang kali ini sudah keluar menyerang, tidak hanya menunggu. Lempar ke dalam tadi cepat dilakukan. Faizin kali ini dengan sebuah ayunan bola tidak berbahaya, clearance saja tadi dilakukan di lini pertahanan Persib Bandung. Kita lihat kembali mengarah ke dalam kotak penalti dari Fitra yang dengan mudah mengambilnya. Ya, setelah 5 menit pertandingan berlangsung sedikit berbeda ya. PSLS lebih tenang kali ini, bisa meladeni Persib Bandung sehingga mereka tidak mudah untuk kehilangan bola. Itu menjadi kunci awal dari untuk bisa mengembangkan serangan atau build up serangan. Ya, agak sedikit terlambat memanaskan mesin tadi, tapi kita lihat bagaimana mereka cepat sekali beradaptasi karena mungkin termotivasi setelah serangan berkali-kali dari Persib Bandung ya. Harus terkena mister dulu ya. Jadi langsung jantungan ya. Permainan direct kali dari Persib Bandung langsung menuju kotak penalti dari PSLS. Mudah saja bagi Muhammad Faizan untuk mengamankan bola di area pertahanannya. Belum berubah tentu situasi di papan skor dalam cuaca cerah di langit Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari dalam partai final Nusantara Open 2022. Lagi datang Persib Bandung. Ataya ada di sana, coba untuk menggocek lawan. 1-2 tadi dilakukan. Bola liar mampu ditemukan oleh Zaki Ali, coba untuk berputar. Zaki Ali minta bantuan pada Ismir. Langsung saja sebuah tembakan. Ada blok di sana, agak tergesa-gesa saya rasa. Ya, saya juga melihat bagaimana para pemain PSLS sangat rapi ya, tidak memberikan satu kesempatan bagi para pemain Persib melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Ini sangat penting di posisi area 6. Tentunya diisi oleh 2-3 pemain termasuk Raju ada di sana. Ya, berlapis ya pertahanan dari Lok Sumawi. Naswa dengan sebuah dorongan yang kuat. Heading ada di sana dari Zaki Ali. Tidak berbahaya. Keluar meluncur tadi meninggalkan lapangan. Masih aman gawang dari Muhammad Faizan. Sudah jauh sekali berbeda permainan dari Lok Sumawi seperti yang Anda katakan Mas Dio, bahwa memang mereka jauh lebih solid kali ini dalam bertahan. Ada pertahanan berlapis tadi yang kita lihat ya, seperti yang Anda katakan. Betul. Mereka menempatkan 2 area ya di area permainan sendiri yang memang membuat para pemain Persib Bandung harus menunjukkan kreativitas lebih kali ini. Ya, termasuk kalau kita lihat ball position ini justru milik PSLS Lok Sumawi saat ini. Betul. Di 5 menit terakhir terlihat cukup jelas ya. Ya. Kembali kita lihat keuntungan dimiliki oleh Persib Bandung dengan sebuah lemparan ke dalam dekat dengan kotak penalti dari PSLS Lok Sumawi. Naswa yang akan mengambilnya.
berikan dengan cepat. Zaki Ali. Bola coba disambar oleh Ismir, dikepung oleh dua pemain sekaligus dan berujung dengan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana pressing dilakukan. 2-3 pemain sekaligus yang mencoba mendekati para pemain Persib Bandung yang menguasai bola. Ini strategi yang sangat baik tuh. Tapi kembali nanti kita akan lihat apakah selama 40 menit pertandingan babak pertama ini mereka bisa melakukan itu dengan sempurna. Ya, PR-nya adalah jika bermain seperti ini membutuhkan kekuatan fisik yang sangat besar ya. Tentunya Coach Muklis sudah paham betul ya, secara materi Persib Bandung memiliki postur yang sangat baik atau lebih tinggi dan juga memiliki kecepatan dari nomor 9, nomor 13 yang mereka miliki. Ya, bicara soal pelatih, kita tahu juga bahwa Nusantara Open ini juga memberikan keuntungan kepada para pelatih SSB ini. Dari total 16 pelatih, mereka semua akan mendapatkan progres dengan beasiswa ya, program beasiswa. Betul. Untuk meneruskan lisensi kepelatihannya. Ya. Datang kembali Reonaldi, serangan dari Persib Bandung. Ia ayunkan bola ke dalam kotak penalti. Masih bisa disambar oleh Zaki Ali. Cepat sekali Faizin datang untuk menyergap bola. Dalam sebuah momen yang seharusnya bisa digunakan sebagai ancaman. Faizin baik sekali, kuat dalam bertahan dan pintar dalam menyerang. Ya, timing ya, ini menjadi satu kunci bagi pemain nomor 2 dari Loksemawe, Faizin. Kita lihat bagaimana dirinya sangat baik sekali melakukan tackling dan juga melakukan penjagaan untuk Zaki Ali. Ya, sebuah tandukan dari Gausirawi. Coba untuk membelokkan arah bola dan memberikan ruang bagi rekannya. Nabil ke depan. Datang lagi Persib Bandung. Sebuah tembakan langsung ngarah ke gawang. Tentu saja masih terlalu mudah bagi Muhammad Faizan. Ini dia Bobotoh ya. Yang datang ke Stadion Pakansari untuk memberikan support bagi para pemain muda dari Persib Bandung. Ya, ini shot on target kedua ya dari Persib Bandung dan kita lihat mengarah ke gawang yang dijaga oleh Faizan. Ya, percobaan demi percobaan dilakukan, tapi memang butuh finishing dan rencana yang lebih detail dari Persib Bandung untuk bisa menembus barikade pertahanan dari Loksemawe. Saat ini tendangan bebas dihadiahkan kepada Persib Bandung. Kita lihat mereka mencoba untuk kembali menyusun siasat dalam situasi menyerang. Akram ya langsung kirimkan bola ke dalam kotak penalti. Mudah saja bagi Muhammad Faizan. Ya, harus lebih terencana saya rasa. Betul. Dan mereka situasi bola mati harus lebih sabar juga. Kita melihat bagaimana Nabil, Ismir dan juga Reval terburu-buru untuk bisa langsung melakukan direct pass tadi kepada Ausrawi dan juga Zaki Ali. Ini Persib Bandung harus lebih tenang karena mereka tentunya tadi menguasai pertandingan di awal pertandingan. Justru kali ini mereka seperti terburu-buru, seperti tertekan menghadapi PSLS. Ya, saya rasa para pemain Persib menyadari bahwa ada perubahan signifikan dari para pemain PSLS Loksemawe dan ini yang membuat mereka agak sedikit panik sehingga plannya agak sedikit berubah jadinya. Betul sekali itu. Ini yang menjadi yang dilakukan oleh kepelatihan saat ini ya, minute by minute tentunya mereka memiliki kemampuan untuk bisa merubah situasi pertandingan di dalam pertandingan yang seketat ini. Oh, Ismir tadi bolanya berhasil dicuri dan kita lihat bagaimana kesempatan coba dibangun oleh Abdul Aziz. Oh, operan dekat dengan kotak penalti. Loksemawe tadi dengan sebuah peluang masih bisa diblok. Aldafa, Muhammad Raju. Bola tendangannya tadi tidak tepat mengenai kakinya. Sayang sekali, sebuah peluang besar tadi bagi PSLS tadi untuk bisa menciptakan gol pemirsa. Nah, dan situasi menegangkan kali ini dihadirkan ke pertahanan dari Loksemawe. Zaki Ali berdiri cukup bebas, coba melepaskan diri. Naswa, umpannya kurang cermat, sudah kembali berpindah penguasaan bola. 3 lawan 2 kali ini. Loksemawe mencoba untuk menekan, menyusuri sektor sayap sebelah kiri. Faizan ke tengah dia. Dan kita lihat upaya untuk menerobos masuk tadi dari Putra masih bisa dihentikan. Kandas kembali upaya dari Loksemawe. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Alvin dan juga Akram mencoba untuk terus menjauhkan bola dari kotak penalti Persib Bandung. Sejauh ini cukup berhasil, tapi sampai kapan kita lihat ini terlalu jauh ada jarak di antara pemain lini tengah dan lini belakang dari Persib Bandung. Ya, lalu lintas serangannya sudah berubah ya dengan apa yang kita saksikan saat pertandingan dimulai. Ya. Bola langsung, umpan panjang kali ini mencari Zaki Ali dan kita lihat bagaimana Faizin lagi-lagi positioning yang luar biasa, timing yang tepat. Ya, ini semua mengenai bagaimana timing Faizin untuk bisa melakukan tendangan keluar kotak penalti, menjaga lawan, bahkan melakukan clearance dengan sangat baik sekali. Masa depan bagi PSLS Loksemawe.
Lempar ke dalam saat ini diberikan untuk Persib Bandung. Tentu saja ancaman itu masih bisa dihadirkan. Dan kita lihat bagaimana mereka menghadirkan tekanan. Najwa, sebuah dorongan kuat ke dalam kotak penalti. Maksudnya mencari Gaus Sirawi. Oh, bola bisa dicuri tadi Zaki Ali. Muhammad Raju, Najwa mengambil bola. Dan kita lihat serangan masih berlanjut bagi Persib Bandung. Nabil, operannya tadi tidak mampu diduga oleh Rionaldi. Dan kita lihat kembali bagaimana Lok Semawi mencoba untuk menyetir permainan agar bisa mengubah arus serangan. Bola panjang, Faizan, tapi Najwa ada di sana untuk melakukan intercept. Ya, kita lihat hanya seorang Darman mampu membuka ruang, memberikan kesempatan bagi rekannya melakukan counter. Ini berbahaya bagi Persib Bandung. Sepertinya memang pelatih Muklis hanya mencoba untuk melakukan counter attack ya di babak pertama ini untuk PSLS Lok Semawi. Ya, kita belum melihat bagaimana cara bermain dari Persib Bandung seperti yang mereka tampilkan dalam perjalanan menuju partai final. Karena mereka bisa bermain dalam ruang dekat, kemudian bermain passing 1-2. Ya. Dan ini yang belum bisa mereka tunjukkan di pertandingan ini. Betul. Persib Bandung mengalahkan Borneo di babak 8 besar, kemudian mengalahkan PSIS Semarang di perempat final, dan di semifinal mereka mengalahkan Garuda Nusantara, salah satu tim unggulan di turnamen ini. Artinya mereka memang menunjukkan bagaimana ambisi yang sangat besar untuk bisa keluar sebagai juara dari Nusantara Open 2022. Apalagi dengan dukungan dari Bobotoh yang datang ke Stadion Pakansari. Banyak guys tuh. Ya, luar biasa banyak. Susah pulangnya nanti kita ini. Betul. Tangan bebas tadi. Bola melambung di udara. Mudah diamankan oleh Muhammad Faizan. Lagi-lagi intimidasi yang coba dilakukan oleh Persib Bandung belum bisa menghasilkan apapun di pertahanan dari PSLS Lok Semawi. Muhammad Faizan, dia terbangkan bola ke udara menuju wilayah pertahanan dari Persib. Tanduk tadi Zaki Ali kepada Gaus. Ya, sudah terbaca ya kalau kita lihat bagaimana Persib Bandung mencoba untuk terus memberikan bola kepada Zaki Ali maupun Gaus Sirawi dengan harapan memantulkan bola kemudian menjadi tembok, seperti sudah mulai dibaca oleh para pemain PSLS. Datang kembali Persib Bandung untuk merayu pertahanan dari PSLS Lok Semawi. Berputar Reval, baik sekali. Coba untuk membuka ruang bagi rekannya. Zaki Ali berdiri di dalam kotak penalti. Zaki Ali, oh, masih mencoba untuk menerobos. Dan sebuah umpan tadi digagalkan oleh Muhammad Raju. Sayang sekali sebuah umpan yang tidak sampai tadi. Maksudnya diberikan untuk Ataya. Masih mampu dipotong dengan baik oleh lini belakang dari PSLS. Ismir, operan tadi masuk ke dalam kotak penalti. Namun Ataya kehilangan penguasaan bola. Ya, studi yang harus dilakukan oleh para pemain Persib Bandung ya. Tusukan dari Ataya dan juga Zaki Ali dari sisi flank. Ini yang harus dilakukan untuk bisa membuka ruang di dalam kotak penalti. Karena sulit sekali bagi Persib Bandung untuk bisa langsung direct ke lini tengah ya. Penumpukan pemain masih dilakukan oleh PSLS. Ya, sih ini bisa jadi opsi ya Mas Dio ya. Sepak pojok, Ataya melambungkan bola ke dalam kotak dan tandukan tadi yang masih meleset. Masih bisa direcover oleh Zaki Ali. Crossing yang tidak efektif. Bola sudah dikuasai kembali oleh Lok Semawi. Oper ke depan. Ada Darman kali ini mencoba untuk menyusuri sisi sebelah kiri. Baik sekali support yang diberikan. Abdul Aziz tarik ke belakang. Muhammad Raju, Abdul Aziz. Baik koordinasi antara kedua pemain ini. Dan kita lihat operan panjang ke depan. Darman sudah ada di sana. Coba untuk melepaskan diri dari Akram. Ya, sulit bagi Darman ya bermain sendirian. Support yang terlalu jauh tadi dari Faizan maupun Aldafa. Sehingga memang sulit bagi Darman yang selalu mendapatkan penjagaan dari Akram maupun Aswa. Ya, hanya ball watching tadi ya, sehingga ada jarak yang sangat jauh. Bantuan itu tidak datang. Ini membuat Darman harus menunjukkan kreativitas individunya ya. Betul. Dan sulit tapi ya kalau kita melihat bagi Darman harus melewati 3 atau 4 pemain Persib Bandung yang memang tidak mau keluar dari zona atau daerah pertahanan mereka. Ya, Messi dan Ronaldo itu terkadang sulit untuk melewati 3 pemain. Tapi by the way enak jadi komentator ya. Jangan pindah halaman ya Mas Dio ya. Ya, sudah 19 menit kita saksikan bersama di Stadion Pakansari. Dan kita lihat bagaimana kedudukan imbang 0-0 masih menghiasi papan skor saat ini di partai final Nusantara Open 2022. Datang Persib Bandung dengan serangan mereka. Umpan ke depan tadi maksudnya mencari Nabil. Sudah terbaca. Bola coba dikuasai kembali oleh para pemain Lok Semawi. Faizin. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri dan kemampuan dribble dari Faizin. Ismir. Reval ada di sana. Coba untuk memfilter aliran bola yang coba dilakukan oleh PSLS. Dan Persib dengan sebuah ayunan bola ke dalam kotak. Gaos tadi yang dituju. Faizin.
Iya. Lagi-lagi selalu ada di sana. Betul. Orang terakhir yang selalu menyelamatkan gawang atau menjauhkan bola dari kotak penalti PSLS adalah Faizan. Ya, perannya sangat krusial di jantung pertahanan dari Lok Sumawi sejauh ini. Dia mampu menggagalkan beragam percobaan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Dan kita lihat bagaimana high defensive line yang diterapkan oleh Persib Bandung. Mereka mencoba menguasai keadaan, tapi mereka secara bersamaan juga kebingungan celah mana yang harus bisa Ya. digunakan. Satu, Persib Bandung tidak memiliki playmaker yang bisa berkreasi ketika memecah atau dapat memecah kebuntuan. Kedua, mereka rentan mendapatkan gol dari serangan balik lawan. Posisi juga bermain seperti ini. Bola coba dikuasai kembali oleh Alvin. Kita lihat, ya geser kepada Muhammad Akram, kapten dari Persib Bandung. Coba untuk mengalirkan bola ke depan. Intercept yang baik tadi dilakukan oleh Abdul Aziz. Kita lihat Akram dengan cepat melakukan recovery dengan baik. Ismir saat ini coba untuk mengalirkan bola ke depan, dijemput oleh Gaos. Ya, oper ke depan. Ataya ada di sana. Sudah kembali para pemain Lok Sumawi ke dalam posisinya. Bantuan diberikan dari belakang. Naswa kali ini ikut membantu serangan. Umpan diagonal dalam kotak penalti. Tandukan dari Gaos Sirawi masih melambung tadi. Ya, peluang bersih pertama dari Gaos Sirawi kali ini dalam kotak penalti lawan. Hanya saja memang headingnya masih jauh atau di atas penjaga gawang Muhammad Faizan. Kembali kita lihat tanpa pengawalan, sayang sekali. Sebuah kurasi yang tidak cermat dari heading yang dilakukan oleh Gaos Sirawi. Ya, serangan yang baik tapi masih monoton saya rasa. Ya, Karena kita lihat sudah berapa kali yang diandalkan adalah crossing dari sisi kanan. Belum ada tusukan-tusukan seperti yang Anda katakan. betul. Dan itu memang harus coba dilakukan ya. Bisa juga mendapatkan tendangan bebas di luar kotak penalti ini yang bisa memecah kebutuhan bagi Persib Bandung sebetulnya. Ya, datang Reval dengan sebuah operan tadi. Kurang cermat, Gaos Sirawi mampu mencuri bola. Dan kita lihat, dia kembalikan lagi ke belakang. Persib Bandung masih mencoba untuk memenjarakan pertahanan dari PSLS Lok Sumawi. Bola dioper ke kanan. Najwa sudah menunggu. Kali ini diayunkan kembali dan heading. Oh, Ini dia pemain yang memang dicari oleh Sintayong, seorang striker yang oportunis di dalam kotak penalti yang Indonesia jarang memiliki di level senior. ya. Kita lihat bagaimana Gaos Sirawi bisa bergerak di antara dua pemain. Ya, Ini benar-benar oportunis ini kali ini. kita lihat seperti halnya Haaland ya. Wah. Itu yang katanya bakal menakutkan buat tim Anda ya nanti ya. Belum tentu. Ya, kita lihat bagaimana 22 menit yang sudah berlangsung di Pakansari, tapi gol itu belum kunjung tiba. Dan kesempatan dalam water break yang bisa digunakan oleh para pemain muda ini untuk kembali mengatur nafas dan mengumpulkan energi tentu. Belum ada gol, walaupun sudah ada sejumlah peluang yang dihadirkan. Ya, tapi kalau melihat efektivitas bermain, saya melihat bahwa PSLS lebih efektif ya. Mereka bermain, mereka sadar betul bahwa mereka akan ditekan sejak awal oleh Persib Bandung. Dari sisi permainan mereka yang sangat cepat, tapi mereka mampu sangat efektif bertahan, kemudian menjaga daerah mereka dengan sangat baik, disiplin, khususnya transisi pertahanan menyerang. Ini menjadi kunci sebetulnya bagi PSLS. Sedangkan bagi Persib Bandung, menurut saya mereka harus lebih berani melakukan akselerasi, kemudian masuk tusukan melalui sayap, jangan hanya bermain direct football ya. Ini yang tampaknya mudah dibaca oleh para pemain dari PSLS. Wah, lebih lancar jadi komentator kan sekarang. Tunggu panggilannya. Ya, kita kembali lanjutkan waktu yang tersisa di babak pertama ini di partai final dari Nusantara Open 2022. Dan tentu saja kita masih menunggu gol itu datang di Stadion Pakansari. Kesempatan kali ini bagi PSLS Lok Sumawi untuk memulai kembali permainan melalui penjaga gawang mereka Muhammad Faizan yang langsung terbangkan bola ke udara menuju wilayah pertahanan Persib. Ya, karena sekali lagi itu kalau dalam sebuah partai final main cantik tidak perlu. Yang penting adalah gol dan kemenangan ya, untuk bisa meraih gelar juara ya. Ya, ini seperti yang dikatakan oleh Jose Mourinho ya. Karena pelatih saya deh. Pelatih saya juga loh. Oh iya betul. Ya, operan tadi mampu dipotong, namun bola mampu dimenangkan kembali oleh Ismir. Dihentikan dengan baik oleh Abdul Aziz. Kembali giliran PSLS Lok Sumawi coba untuk berputar dan mengendalikan possession. Muhammad Raju, umpan panjang ke depan. Oh, bahaya. Dan kita lihat lepas kali ini kesempatan bagi Lok Sumawi, tapi peluit telah dibunyikan dalam situasi tadi ketika Muhammad Faizan lepas ya. Ya, ini yang diinginkan oleh pelatih Muklis. Serangan seperti ini ketika Persib asik keluar menyerang dan mereka lupa transisi bertahan. Ini harus dimanfaatkan oleh Putra di kanan maupun Fazian di kiri untuk bisa melakukan sebuah serangan cepat atau counter attack.
Ya kalau kita lihat Ya, sebenarnya bersih ya. bersih ini, jatuh sendiri. Tidak ada fall dan juga tidak offside. Ya sayang sekali hilang peluang dari Lok Sumawe. Namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Persib Bandung melalui Naswa coba untuk memberikan umpan ke depan. Zaki Ali kesulitan tadi untuk mengontrol bola agar bisa melewati Septian yang tampaknya sepertinya sudah dimasukkan ini. Kalau kita lihat dari pemain penolong, oh enggak, Rizky Ananda tadi ya. Ya. Rizky Ananda. Belum ada pergantian pemain. Betul, belum ada pergantian. Rizky Ananda tadi tampaknya switch position dengan Faizin ya. Ya. Dan memang dalam sepak bola modern satu pemain harus bisa bermain di kiri dan kanan sama baiknya ya. Betul. Bola kembali coba dikuasai oleh Lok Sumawe dan kita lihat kembali bagaimana mereka mencoba untuk menggambar desain serangan secara perlahan dengan permainan di ruang pendek dan hilang bola tadi. Sudah ditemukan kembali oleh Persib Bandung. Zaki Ali berlari mencoba untuk menyisir sektor sayap. Ada dorongan di sana. Ada dorongan dari Faizin, agak sedikit usil ini. Ya, tapi ternyata wasit hanya memberikan sebuah lemparan ke dalam ya. Seharusnya menjadi sebuah pelanggaran tadi. Oh, salah umpan. Ismir mampu mencuri bola. Sempat memantul tadi. Nabil ke depan. Ada Reval kali ini yang mencoba untuk membangun kekuatan bagi Persib Bandung. Umpan terobosan terbaca. Gaos gagal untuk mengamankannya. Dan datang lagi kesempatan. Shooting dari jauh. Istimewa tadi. Ancaman yang dihadirkan oleh Persib Bandung. Kali ini dengan opsi yang berbeda. Dari tendangan di luar kotak penalti. Ya, inilah yang memang harus dicoba oleh para pemain dari Persib Bandung. Lepas tidak ada penjagaan dan tendangan dari Zaki Ali masih mampu ditepis oleh penjaga Faizan. Nabil ya, kalau kita lihat dari jarak yang cukup jauh tadi, lepaskan tendangan geledek, sepak pojok. Masih berlanjut tekanan dari Persib. Gaos mengumpannya kembali. Dan kita lihat sliding tadi dilakukan. Bisa dinetralisir keadaan di lini pertahanan Lok Sumawe. Ya, Aldafa. Persib Bandung kalau sabar seperti itu berbahaya bagi PSLS. Ya, mereka harus lebih tenang saya rasa. Oh, bahaya kali ini. Lepas kali ini. Situasi berbahaya di pertahanan dari Persib Bandung. Lok Sumawe mencoba menekan dan kita lihat bagaimana pelanggaran tadi terjadi dalam duel 1 lawan 1. Ya, ini yang harus dilakukan. Pelanggaran yang harus dilakukan oleh Alvin. Jika Putra lewat, ini tentunya akan sangat berbahaya langsung, atau kita lihat berhadapan langsung dengan penjaga gawang Fitra. Faizan sepertinya ya. Ya, ini dia bagaimana Faizan. Ya, jelas kartu kuning. Betul, ini pelanggaran jelas ini dari Alvin yang memang sepertinya memang ini tactical foul juga harus dilakukan. Iya, betul. Dan memang harus diambil oleh Alvin untuk bisa menjaga gawangnya dari kebobolan. Ya, dan kita lihat saat ini hadiah tendangan bebas diberikan untuk PSLS Lok Sumawe dari jarak yang cukup ideal untuk menghadirkan banyak mimpi buruk di dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Bola diayunkan dan sebuah heading tadi dari Abdul Aziz hanya melambungkan bola ke atas dan meninggalkan lapangan. Ya, ini yang harus dimaksimalkan. Ini yang harus diambil ketika sulit mendekati kotak penalti lawan. Sebuah umpan yang sangat baik, sayang sekali heading yang dilakukan oleh pemain belakang. Dinajat ya? Betul. Ini masih jauh ya, Dinajat. Ya, inilah memang kegunaan dari seorang pemain belakang ya dalam situasi-situasi bola mati. Ya. Kecuali Harry Maguire ya. Ya. Kalau dia malah bolanya bisa kembali ke gawang sendiri ya. Ya, kita lanjutkan pertandingan di babak pertama ini. Dari sisa waktu yang ada 12 menit dari waktu normal. Dan kita melihat sejumlah peluang yang dihadirkan oleh Persib Bandung dan juga PSLS Lok Sumawe belum kunjung menghasilkan gol bagi masing-masing tim. Tapi inilah dia aroma partai final. Ya. Mencetak gol menjadi hal yang tidak mudah saya rasa. Betul. Tapi saya melihat dari sisi permainan ya, studi di Nusantara Open 2022 tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol, dan kita lihat bagaimana taktik yang sudah berjalan, kemudian mereka memiliki skill tarik dasar yang sangat baik. Ini menjadi satu keberhasilan bagi SSB di seluruh Nusantara. Ya. Bagaimana mereka memberikan satu modal besar bagi sepak bola kita, tentunya ujungnya adalah tampil di Piala Dunia. Ya, kompetisi usia dini Betul. ini memang sangat diperlukan Ya. jika kita ingin menuju ke prestasi yang lebih baik. Dan memang sebenarnya PSSI juga sudah memiliki Elite Pro Academy ya, tapi Betul. di level usia 18. Ya, dan ini di usia 16 tahun dan memang sangat baik sekali. Semoga saja Nusantara Open ini terus berlangsung ya dari tahun ke tahun. Ya, tadi kita sudah lihat ucapannya sampai jumpa musim depan. Betul. Artinya akan ada lagi ya Mas Ya, ya. sudah fix Stewart akan dapat job lagi. Bersama Mas Tio lagi. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini dia situasi yang masih memanas tentu di dalam lapangan. Muhammad Raju kali ini baik sekali, operan yang cantik tadi ia berikan ke depan pada Abdul Aziz. Lok Sumawe
mulai mencoba untuk menyusun rencana yang berbeda. Faizin terbaca tadi arah umpannya, sudah berpindah kendali permainan. Ismir kali ini mencoba mengawal serangan untuk Persib Bandung. Bola dikirimkan ke depan pada Zaki Ali, terlalu lama, tidak melihat keadaan sekitar tadi. Ini lagi-lagi yang belum bisa keluar dari Persib Bandung. Mereka ketika satu pemain Persib Bandung menguasai bola, 2 minimal atau 3 pemain langsung mendekat. Ini yang selalu dilakukan hingga menit ke-30. Ya, dan ini membuat mereka cukup frustasi ya, melihat bagaimana Lok Sumawe bisa begitu terampil dalam menerapkan skema defense yang sangat baik dalam melakukan pressing. Saya tidak melihat ini ya, Rionaldi dan juga Naswa aktif dalam membantu penyerangan, setidaknya mencari celah di sisi flank. Ya, padahal kita tahu dari tadi Persib Bandung mencoba menyerang dan shooting kali ini. Saat kita melihat bagaimana Ataya tadi mendapatkan peluang, tapi eksekusinya masih melambung. Ya, sulit dipercaya, kita lihat ini satu peluang emas yang dimiliki oleh Ataya di dalam kotak penalti. Kita lihat tanpa pengawalan, masih jauh tendangannya dari gawang Faizan. Ya, agak gugup ini mungkin ya. Tidak siap dengan terima bola liar tadi ya. Ya, 9 menit sebelum waktu normal berakhir di babak pertama, Muhammad Raju yang kirimkan langsung bola ke depan, bisa dipotong tadi. Lagi kita saksikan perebutan terjadi, namun bola meluncur keluar meninggalkan lapangan dan memberikan lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Ya, kehadiran 2 fullback dari Persib Bandung ini yang diharapkan bisa memberikan keunggulan numerical number saat menyerang bagi Persib Bandung ya. Ini yang belum terlihat tadi. Ya, dan saya melihat 3 menit ke-32 berjalan ini belum ada satu shot on target yang dimiliki oleh PSLS. Berarti betapa rapinya pertahanan dari Persib Bandung sejauh ini. Hanya saja memang berbanding terbalik mereka sulit untuk bisa mencetak gol ya. Lanjut, Ataya coba untuk mengontrol bola, berikan kepada Reval. Coba untuk mencari posisi dari rekan-rekannya, sembari mencoba untuk menggambar orkestra serangan yang paling tepat. Naswa yang tarik lagi ke belakang. Muhammad Akram pindahkan bola dengan cepat ke sisi sebelah kiri. Sebuah siasat tadi yang coba digagas, mampu dipadamkan karena akurasi umpan yang kurang cermat ya tadi ya. Ya, saya melihat bahwa aliran bola di lini tengah dari Persib Bandung tidak cepat ya, masih terlalu lama sehingga mudah dipotong oleh para pemain PSLS. Ini yang berbahaya jika mereka kehilangan bola, maka pasti akan tertinggal lini tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung. Jadi 2 kali catatan tadi dari saya bahwa ini bisa menjadi blunder ya bagi Persib Bandung di sisa pertandingan. Ya, intensitas permainan yang ditingkatkan ini bisa jadi salah satu kunci untuk membuat para pemain Lok Sumawe kewalahan dengan sistem mereka. Oh, Zaki Ali lepas dari Zaki Ali tadi dengan sebuah tembakan kaki kiri. Namun penyelamatan yang istimewa dari Muhammad Faizan. Ya, Zaki memilih menendang di tiang dekat ya. Melihat posisi yang sangat baik, kita lihat lepas, memiliki kesempatan sebetulnya untuk bisa membidik tiang jauh. Biasanya memang tendangan kaki kiri tidak terlalu keras sehingga mudah diantisipasi oleh Faizan. Ya, defensive error dari Rizky Ananda saat coba untuk menghalau bola, luput tadi. Dan situasi-situasi seperti ini memang selalu menciptakan banyak kepanikan. Betul, dengan kaki terkuat dan dalam angle yang sangat baik sebetulnya ya bagi Zaki Ali. Datang kembali Gausirawi kali ini bagi Persib Bandung. Ia pindahkan bola ke kanan. Zaki Ali coba untuk membuka kesempatan di luar kotak penalti. Digagalkan. Bola sudah kembali dikuasai oleh Lok Sumawe. Dipotong dengan cepat. Recovery yang baik. Reval kaki kiri, tapi masih jauh dari sasaran. Ya, ini memang harus dicoba oleh Persib Bandung ketika sulit sekali mendekati kotak penalti, tapi memang terlalu terburu-buru ya Reval melakukan keputusan untuk bisa melakukan sebuah tendangan langsung tadi. Arahnya jauh dan juga tidak terlalu keras ya, sehingga tidak berbahaya sama sekali untuk kubu dari PSLS. Kita lihat cukup sukses ya pelatihnya, meskipun tegang. Lagi kita lihat Persib Bandung masih mampu menguasai bola dengan sangat baik mereka untuk menguasai lapangan. Bola coba dipindahkan ke kanan. Naswa. Oh, nutmeg tadi. Mampu melepaskan diri. Naswa, ini yang ditunggu, pergerakan dari sektor sayap. Dan kita lihat kengototannya, hampir 3 pemain tadi dilewati. Ya, dan kita lihat juga termasuk Faizin ya, mampu dilewati, hanya saja memang sudah habis. Tidak ada pemain yang lain yang support ya pergerakan dari Naswa tadi. Ya, setidaknya masih memenangkan sepak pojok. Kesempatan itu masih terbuka bagi Persib Bandung untuk mengincar gol perdana mereka di partai final ini. Untuk pertama kali ya Naswa maju hingga depan seperti mendengar apa yang kita katakan tadi itu ya. Nyampai kayaknya komentar Anda sampai ke lapangan tadi Mas Tio. Bola sudah dilambungkan ke dalam kotak penalti. Nah, tidak berbahaya.
Tidak ada sambutan dengan heading tadi dari para pemain Persib Bandung. Ya, harus lebih bisa memaksimalkan situasi-situasi bola mati karena ini selalu menjadi komponen penting dalam sebuah pertandingan di level dunia sekalipun ya. Saat ada kebuntuan dalam permainan terbuka. Ya, dan bagi Persib Bandung khususnya saya melihat memang dibutuhkan keberanian melakukan tusukan ke dalam kotak penalti karena memang pelanggaran ini bisa saja diberikan oleh wasit ketika pemain lawan terlambat melakukan antisipasi. Ini yang tidak dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Ya, kali ini giliran Loksemawe, bola lambung dari Abdul Aziz. Kita lihat bagaimana aksi dari Putra. Coba untuk menahan bola lebih lama, menunggu bantuan dia. Support diberikan. Faizin geser ke tengah. Abdul Aziz ke depan. Muhammad Raju coba untuk mengalirkan bola. Sudah kembali Abdul Aziz. Peluang terbaik sepertinya dari PSLS Loksemawe. Hanya saja memang tendangan dari Abdul Aziz tadi masih jauh dari sasaran. Kita lihat keberanian itu dari Abdul Aziz. Meskipun ada 2 atau bahkan 3 pemain dari lawan dan keputusan untuk melakukan sebuah tendangan sangat tepat. Melihat posisi lawannya tidak ada yang bisa diberikan umpan. Ya, dikepung dengan begitu banyak pemain, tapi dia begitu tenang untuk tetap mengambil keputusan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk para pemain muda ya. Betul. Zaki Ali berikan bola ke belakang. Ismir ada di sana. Gaos Sirowi. Gaos gagal dia untuk melepaskan diri dan kali ini tembakan dari jarak jauh. Ya, sayang sekali keputusan yang harus dilakukan oleh Nabil tadi. Padahal melihat posisi dari Ataya di posisi kanan pertahanan lawan sangat bebas untuk bisa diberikan umpan. Mungkin opsi lain bisa dilakukan. Ya, terlalu tergesa-gesa tadi Nabil untuk menghadirkan pilihan dengan tembakan yang ia punya. Ya, ini dia wajah-wajah dari para bobotoh yang menunggu tim Persib Under 16 mampu memecahkan kebuntuan yang terjadi di Stadion Pakansari dengan penguasaan bola yang mereka punya. Ya, setelah kita lihat tadi sempat istirahat water break ya. Ini tentunya bagaimana fisik dari para pemain PSLS sudah menurun dan ini terlihat dari bagaimana mereka menjaga daerah pertahanan mereka. Zona marking lepas, man to man lepas. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk bisa mencari peluang. Ya, sudah mulai ada banyak ball watching, tidak betul. datang untuk menjemput bola. Oh, umpan panjang tadi mudah ditangkap dengan baik dari oleh Muhammad Faizan. Karena bermain seperti yang tadi Anda katakan, gengin pressing seperti itu dilakukan oleh PSLS ini butuh stamina yang luar biasa prima. Ya, bahkan pemain Liverpool kadang-kadang saja kewalahan ya kalau betul memainkan bola gengin pressing. Dan harus bermain lama bersama itu ya. Karena ada iramanya yang mereka bertahan. Ya, tidak banyak waktu yang tersisa di babak pertama di Stadion Pakansari. Dan kita masih menanti bagaimana gol pembuka di pertandingan final dari Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto ini hadir. Untungan kembali untuk Persib Bandung Under 16. Naswa yang akan mengambil lempar ke dalam. Dorongan kuat tadi bisa dipadamkan dengan sebuah tandukan. Nabil menangkan bola ke depan. Gaos cukup terbuka di sisi sebelah kiri. Ada Ataya di sana. Coba untuk menahan bola dan Ataya. Masuk dalam kotak penalti sebuah tendangan yang sangat terukur. Hanya 1 kali keeping bola dan tendangan yang keras tadi dilakukan oleh Rionaldi. Mampu memecah kebuntuan. 1 gol dari seorang pemain yang akhirnya berani masuk ke kotak penalti lawan. Ya, bukan Ataya tapi Rionaldi yang dari tadi kita tunggu bisa naik ke depan. Ada di depan dia untuk mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Ini jarang terlihat, sekali kelihatan menyakitkan ini. Betul. Dan kita lihat memang ini harus dilakukan. Naswa dan Rionaldi harus aktif dalam membantu penyerangan karena memang ada situasi atau ruang kosong yang bisa dimanfaatkan ketika para pemain PSLS selalu bermain compact defense di lini tengah. Ya, permainan menjadi jauh lebih menarik saat ini setelah adanya gol di Stadion Pakansari. Dan kita lihat pelanggaran. Ya, reaksi positif apa yang akan coba dilakukan oleh Coach Kuplis bersama dengan PSLS ini tentunya. Kita berharap positif ya, reaksi positif karena ini partai final, no or never, apapun harus dilakukan hari ini. Ya, kalah berapapun sama saja. Betul. Intinya harus menang atau kalah ini. Ya. Kita lihat ada ekspresi kecewaan dari Kapten PSLS Loksemawe, Muhammad Raju, setelah mereka bertahan dengan sangat solid saat pertandingan di babak pertama hampir berakhir dihukum oleh
oleh Reonaldi. Ya memang seperti yang biasa dilakukan oleh pelatih atau pengamat. 5 menit awal, 5 menit akhir ini menjadi kunci. Tendangan bebas, Akram mengarahkannya ke dalam kotak. Bisa ditanduk keluar. Ismir. 2 menit. Waktu yang ditambahkan di babak pertama ini, di akhir pertandingan babak pertama di Stadion Pakansari, cukup untuk bisa menghasilkan polemik-polemik lainnya di pertandingan ini. Ya, tapi kita melihat bahwa ini pertandingan yang pantas final ya. Dua kesebelasan memberikan adu strategi ya saya rasa. Oh, kaos. Dan kita lihat bagaimana ia berjuang sendirian tadi. Masih bisa dengan mudah dikandaskan. Fauzan angkat bola ke depan, dihalau tadi oleh Nabil. Ismir. Kontrol yang menawan tadi diperlihatkan. Kali ini giliran Reva. Bola coba dimainkan oleh para pemain Persib dari sisi sebelah kiri. Tarik lagi ke belakang, tidak tergesa-gesa. Kita lihat pasukan Persib Bandung Under 16 dalam menguasai irama permainan mereka. Alvin, Reonaldi, sang pencetak gol dan pembeda di babak pertama ini. Akram. Ya lebih tenang ya setelah unggul 1-0. Dan ini kita lihat para pemain PSLS pun lebih berhati-hati kali ini dalam bertahan. Naswa dengan sebuah crossing dan membuka sebuah keran. Gol pertama hadir, gol kedua pun mudah kali ini bagi Gao Sirrowi. Lepas dari penjagaan dan kita lihat satu sentuhannya mampu menambah keunggulan bagi Persib Bandung. Ya, sudah berulang kali kita melihat skema crossing, permainan bola-bola silang yang digunakan oleh Persib Bandung dan berulang kali gagal. Tapi kali ini ketika mereka benar-benar sempurna melakukannya, terjadi gol yang indah dari Gao Sirrowi. Ya, dan ini memang seperti kita bahas tadi, harusnya Persib Bandung lebih aktif bermain dari sisi flank.